Assalamualaikum sahabat netizen, bertemu lagi dengan saya Abi Arcari. Hari ini gue mau bikin video cara gue ngecat busur ya. Cara gue ngewarnain busur atau biasa kita kenal dengan finishing busur ya. Di sini gue udah siapin busur yang mau gue finishing, yaitu busur yang akan gue bikin sayembara ya. Jadi ini busur busur beta dari gua ya, karena ini yang pertama ya, yang pertama itu misalnya kita sebut dengan perdana ya. Jadi ini sudah final tapi masih beta, jadi sekalian final sekalian masih beta ya, jadi dua gitu. Oke, ini jadi untuk melakukan finishing ya. Sebelumnya busur ini sudah diperlakukan dengan sangat baik, yaitu yaitu penghalusan di bagian yang nanti akan dikasih warna ya, atau bagian-bagian yang memang nanti kena bagian cat ya. Jadi banyak ceritanya untuk sampai kepada tahap finishing. Ini sebenarnya sudah sangat licin bagian yang akan gua warna. Di bagian depan, bagian belakang lem ini juga sudah sangat rata. Jadi untuk menuju kepada tahap finishing itu banyak yang harus dikerjakan ya. Jadi di sini kalian tinggal melihat bagian yang agak mudah dan agak menyenangkan gitu. Jadi bagian tahap finishing ini memang bagian yang sangat menyenangkan ya. Tapi sebelumnya itu pekerjaan yang luar biasa ya. Jadi untuk sebenarnya ini juga untuk tahap finishing ini juga sebenarnya juga juga susah. Kita harus tahu dulu sebelumnya cara-cara bagaimana cara ngecat ya. Jadi di sini gua mau kasih sedikit tips cara cara ngecat busur ya. Oke, kita lanjut aja untuk untuk ke tahap awal, yaitu gua hari ini akan nge-epoxy ya. Namanya itu untuk sebelum diwarna, nama tahapannya itu yaitu nge-epoxy. Epoxy itu sejenis membuat dasar di bagian yang akan dikasih warna ya. Jadi bagian-bagian yang akan dikasih warna dikasih dasar dulu, yaitu dasarnya namanya epoxy ya. Di sini gua mau menggunakan epoxy dari Nippon Paint, yaitu epoxy filler ya. Epoxy ini pasti dibarengi dengan hardenernya. Ini adalah hardenernya, jadi dua macam gini dia digabung. Ini yaitu perbandingan antara ini 4, ini 1 ya hardenernya ya, yaitu pengerasnya. Jadi ini adalah dua bagian. Jadi untuk hari ini gua kasih ini dulu ya. Ya, setelah itu kita akan menyiapkan untuk pengepoksian ini. Jadi mungkin di video ini akan gua bagi dua part, yaitu karena ngepoksi ini atau cara ngecatnya ini lama ya. Jadi ngepoksi itu kita hari ini ngepoksi, besok nanti kita setelah kering ya, besok baru kering. Jadi besok yaitu tahap pengamplasan. Setelah tahap pengamplasan nanti gua kasih cat. Untuk pengecatan dan clear itu waktunya dekat aja. Sekitar setelah kita kasih warna, setelah itu kita kasih langsung clear, yaitu perbandingan antara sejam 2 jam lah ya. Jadi langsung kita clear. Tapi setelah di clear itu butuh waktu 1 sampai 2 hari si clear itu baru kering. Setelah itu untuk penebalan clear itu baru dikerjakan setelah 2 hari ya. Jadi 2 hari baru sambung lagi, yaitu tahap clear lagi ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih tebal dan lebih lebih kinclong ya, lebih mengkilap.
Jadi di sini gua tahap bagi dua bagian. Jadi bagian yang pengepoksian dan pewarnaan gua gabung aja nanti. Tapi setelah sudah di clear dan sudah final, dan untuk nge-review hasil tes dari apa namanya, dari clearan dan uji coba kekuatannya itu setelah di video bagian kedua ya. Dan nanti kita tes juga untuk panahnya ya. Jadi banyak lah. Di sini gue mau kasih warna apa juga masih belum tahu. Nanti untuk berjalan video selanjutnya aja nanti kita mau apa lagi gitu ya kan. Jadi untuk hari ini kita ngepoksi dulu. Oke. Karena setiap video akan panjang karena gue akan banyak ngomong ya. Karena kalian udah dengar dari awal gue ngomongnya terbata-bata. Jadi gue masih melatih mulut atau ini dari suara gue itu biar suaranya itu biar omongannya itu lebih lancar. Dan gue masih menghafal kalimat-kalimat yang gue akan omongin. Nah, jadi nanti mungkin agak panjang videonya setiap part-partnya ya. Oke, sudah ya, kita akan lanjut untuk ke tahapan untuk epoksi, yaitu kita siapkan dulu yang ininya ya pastinya. Ya, di sini gua siapkan yaitu wadah kecil seperti ini karena untuk epoksi seperti ini ya cukup segini aja. Yaitu wadah sekali pakai, gelas sekali pakai ya. Sama 2 sendok sekali pakai. Jadi ini buat epoksinya dan 1 sendoknya lagi buat headernya. Jadi 2 ya. Oke, sekarang kita buka dulu. Nah, epoksinya ini dia sangat kental. Jadi kita perlu aduk dulu sebelum dipakai ya. Kita aduk dulu seperti ini. Jadi kita memerlukan apa saja ya, namanya buat mengaduk lah ya. Jadi setelah diaduk baru dituangkan ke gelas menggunakan sendok kecil ini ya. Oke, ini udah diaduk dan dia sudah mulai encer. Ya. Ini mungkin kita kasih untuk satu ini mungkin 4 sendok kayaknya ya. Jadi manfaat dari epoksi ini dia yaitu menutupi pori-pori bagian busur yang ada pori-porinya gitu. Oke, nih, jadi ini untuk 2 headner gue ngambil 8 sendok ya. Kayaknya 8 sendok udah cukup dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 sendok. Sekarang headernya kita tutupin dulu. Oke, 8 sendok berarti ini 2 sendok ya kan. 4:1. Kita banyakin aja sedikit dari biasanya biar, nah ini kan full sendok ya. Jadi biar cepat kering lah sedikit ya. Nah. Oke, 1, 2, kita tambah sedikit biar ini cepatan kering, biar keringnya agak cepat. Oke, jadi besok pagi sudah bisa kita amplas ya. Jadi untuk pengecatan waktunya harus kalian perhatikan, yaitu agak panas sedikit ya, atau panas juga nggak apa-apa, tapi kalian bernaung ya seperti gua ini di dalam rumah ya, di dalam gudang pembikinan busur. Kalau sudah agak merata kita kasih thinner. Thinnernya juga khusus, yaitu thinner, bentar gua letakkan thinnernya di mana ya.
Tinernya juga dari Nippon Pen, yaitu Nepe 2000 ya. Ini gue bacanya gue juga kurang tahu gimana bacanya. Cuman bacaannya Nipe ya, Nipe. Apa sih Nipe? Oke, untuk pencampuran thinner ya terserah sesuai selera kalian masing-masing mau berapa ya. Asal agak encer aja. Ya kayaknya sudah lumayan encer. Jadi untuk pengepoksian ini ya 2 atau sampai 3 lapis biar yang pertamanya dia menutupi pori-pori dari target apa namanya objeknya. Setelah itu untuk yang kedua nanti untuk pelicinan ya. Untuk yang akan diamplas nanti. Ya, di sini gue menggunakan spray gun yang ini khusus buat clear, dan yang satunya yang hijau yaitu dari Takeru model apa namanya 75 kalau nggak salah ya, model 75. Ini bener nggak 75 modelnya? Jadi dia itu bukan, ini modelnya K3 kayaknya ya, namanya K3 sama K3 nih. Jadi model K3 untuk spray gunnya. Ya, dia ini lebih halus aja, tapi anginnya juga lebih deras. Jadi dia tertuju pada satu titik. Kan panah itu halus. Jadi kalau yang besar-besar nanti malah banyak terbuang. Jadi biar agak awet. Oke, sekarang kita buat ke dalam wadahnya ya. Ini ada bekas apa sih? Cat putih nggak Bapak? Di sini gua menggunakan kompresor Lacone Basic ya. Berapa liter nih? 8 liter kalau nggak salah ya. Dia apa namanya yang nggak pakai oilless listrik ya. Jadi dia nggak pakai oil ya, nggak pakai oli ya. Jadi di sini juga bisa otomatis kalau dia tinggal ditekan ke atas ya. Jadi dia setelah angin kurang daripada berapa nih? Kurang daripada ya ke kisaran 50 60 lah. Jadi dia udah hidup otomatis nanti. Jadi nanti dia bunyi ya setelah itu. Oke, ini gua juga udah pakai alat apa namanya? Penyaring air. Dan di sini juga gua udah pakai apa namanya? Regulator untuk menahan angin ya. Regulator itu untuk menyesuaikan angin yang dikeluarkan ya. Gua di sini pakai sekitar 10 psi lah. Ya, karena sini pakai bar, gua nggak tahu. Ya, sekitar 10 psi lah, sekitar segituan. Ya, langsung saja kita tuangkan ke dalam wadahnya ini, wadah khusus buat ya, tambah biar sisa-sisanya kita sayang ya, sisa-sisanya ini. Tutupin, ini setelah dipakai tinernya ditutupin dulu. Karena thinner itu mudah menguap ya. Jadi nanti nggak dipakai tiba-tiba habis. Ini apa namanya gerimis. Ternyata tadi agak panas, sekarang gerimis. Tapi untuk pengepoksian kita masih bisa paksakan ya. Walaupun sebenarnya masih kurang bagus tapi masih bisa ya, masih bisa. Asal jangan kena hujan aja sih. Tapi nanti untuk pengekliran itu sangat tidak rekomendasi kalau lagi hujan. Karena dia akan menguap. Oke, sekarang kita pengepoksian ya. Ya, perlahan aja. Ya, liatin aja nanti ya sampai habis.
Ya, untuk pelapisan pertama sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi, jeda sekitar 30 menitan untuk melanjutkan ke pelapisan kedua ya. Ya, sekarang kita akan melakukan pelapisan kedua ya, epoksi. Tapi ini hujan sebenarnya nggak bagus-bagus banget sih, tapi ini lagi tahap pengepoksian. Ya dia nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa, nggak terlalu berisiko ya. Maksudnya kalau kita ngecat harus cuacanya cerah, biar apa? Biar hasilnya itu mengkilap dan lebih bagus ya. Artinya kerapatan daripada cat itu sendiri. Jadi kita kenapa harus cerah? Tapi berhubung ini pengepoksian, ya kita lanjutkan aja untuk pengepoksian. Karena epoksi ini tidak perlu mengkilap juga, nggak apa-apa ya. Dan juga dia sifatnya bahannya padat ya. Jadi masih bisa ada toleransi kalau kena air. Maksudnya embun ya, bukan air sih. Kalau kena air nggak bagus ya. Tapi kena embun ya masih bisa. Jadi asal dia waktu nanti mau dilapis lagi asal benar-benar kering, benar-benar kering ya. Jadi kita lanjutkan aja, oke? Nah, udah turun. Ya, tahap pengepoksian sudah selesai dan kayaknya gua lapis saja ya, udah cukup. Karena ini udah gua lapis begitu tebal. Jadi nanti kering tinggal diamplas ya. Masih bisa menahan untuk tidak masuk ke bagian dasarnya. Karena ini sudah tebal, 2 lapis sudah cukup ya. Memang kebiasaan 2 lapis ya. Tapi 3 lapis untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Tapi berhubung ini hujan, jadi gua nggak lanjutin. Dan ini juga udah cukup tebal. Oke. Jadi lanjut lagi besok untuk nunggu kering si epoksi. Nanti kita akan lanjut ke tahap pengamplasan ya. Jadi dia butuh memang waktu yang agak panjang. Oke, lanjut lagi besok.